Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita jumpa lagi di Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 3. Nah, pada hari ini kakak akan membagikan materi tentang Allah yang Maha Esa yang akan disampaikan oleh saya sendiri, itu kakak Ahmad Mualim, guru di SD Negeri Rejosari 2, Kota Semarang. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa adik-adik berdoa dulu sebelum mendengarkan materi yang akan kakak sampaikan. Jangan lupa berdoa ya. Nah, yang pertama tadi sudah dijelaskan di judul bagaimana Allah itu Maha Esa. Apa itu Esa artinya? Yaitu Allah Maha Esa itu artinya satu. Nah, bahwa yang namanya Tuhan itu tidak ada Tuhan yang 1, 2, 3 atau yang seterusnya. Bahwa Tuhan yaitu Tuhan Allah itu hanya satu. Nah, diingat-ingat ya, bahwa Tuhan itu hanya satu. Artinya Esa itu berarti satu. Esa itu tidak ada yang 2, 3 atau 4. Nah, yang selanjutnya, keesaan Allah di dalam Al-Quran itu dijelaskan pada surat Al-Ikhlas. Apakah kalian sudah hafal semua surat Al-Ikhlas anak-anak? Kalau belum hafal, mari kita baca bersama-sama agar kalian bisa hafal dan tahu bahwa surat Al-Ikhlas itu menjelaskan tentang keesaan Allah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Nah, terjemah atau arti dari surat Al-Ikhlas yang tadi yaitu yang pertama, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Di sini kakak akan menjelaskan satu persatu dari masing-masing ayat. Di ayat yang pertama tadi surat Al-Ikhlas yang berbunyi bagaimana? Ya, Qul huwallahu ahad. Nah, itu artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, sudah sangat jelas sekali bahwa Allah menurunkan surat Al-Ikhlas. Nah, terjemah dari ayat pertama saja sudah sangat jelas. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, berarti Allah itu satu. Yang kedua artinya yaitu Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah, maksudnya apa? Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, entah itu manusia, hewan, tumbuhan, atau yang lain, bahwa semuanya itu bergantung kepada Allah. Semuanya itu membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan makhluk. Nah, makhluk itu siapa saja? Ya tadi ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Itulah makhluk. Nah, makhluk itu adalah ciptaan Allah. Nah, jadi sekali lagi diingat bahwa kita adalah yang bergantung kepada Allah atau kita yang butuh Allah. Jadi kita melakukan sholat, puasa, atau ibadah yang lainnya, itu Allah tidak butuh. Yang butuh itu adalah kita. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Misal kita tidak melakukan sholat, tidak melakukan sedekah, Allah itu tidak sangat rugi. Tapi yang rugi adalah diri kita sendiri. Nah, terus yang ketiga, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, ini yang harus kalian catat adik-adik. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi
Allah itu tidak punya istri, apalagi anak. Nah, karena Allah sudah menaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga, yaitu Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah itu hanya satu, abadi dari awal sampai akhir. Nah, ayat yang keempat artinya, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Dia itu kembali kepada Allah, ya, benar sekali. Nah, jadi sesuatu apapun yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang setara atau yang membandingi dengan Allah. Misal Allah menciptakan manusia, menciptakan tumbuhan, itu tidak pasti tidak ada yang sebanding dengan Allah. Allah mau memecahkan gunung, mau membuat tsunami, mau membuat apapun, itu hak Allah. Kun fayakun, apa yang terjadi terjadilah. Jadi Allah itu adalah Maharaja. Tidak ada seorang pun atau sesuatu apapun yang setara atau yang sejajar dengan Allah. Nah, yang selanjutnya adik-adik, segala ibadah yang kita lakukan itu hanya untuk Allah. Maka oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah, kita simak satu persatu. Ya. Satu, harus beribadah hanya kepada Allah. Nah, itu sudah sangat jelas sekali. Ibadah apapun itu harus hanya ditujukan kepada Allah. Misal kita sedekah, misal ada yang membangun musola, seakan-akan kita punya uang yang banyak. Orang-orang hanya mampu menyumbang 50.000, tapi kita bisa 1 juta. Nah, itu kita tidak boleh mengasih tahu atau memberitahu kepada orang lain. Cukup kita dan Allah yang tahu. Nah, berarti kita beribadah itu hanya untuk Allah. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Maksudnya, kita tidak boleh menyembah selain Allah. Misal kita hidupnya kurang layak, uang hanya sedikit, terus kita minta bantuan ke Gunung Kidul atau Gunung Kawi, itu namanya menyembah selain Allah. Yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini hampir mirip dengan yang nomor 2. Sesuatu yang kita kerjakan, entah apapun itu, kita tidak boleh menyebutnya atau menyekutukan Allah dengan yang lain. Yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Nah, ini sudah sangat dijelaskan bahwa nasib kita sudah dinaskan di dalam Al-Quran, sudah dinaskan dalam Allah. Ketika kita umur 4 bulan di dalam kandungan, itu sudah nasib kita sudah ditentukan oleh Allah. Kita hanya perlu berusaha. Yang kelima yaitu selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, jadi kita harus banyak memperbanyak zikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, sholawat. Nah, itu diperbanyak. Nah, itu yang dapat kakak sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik. Jangan lupa apabila dapat tugas dari Bapak Ibu Guru, dikerjakan dengan sebaik mungkin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wariyadhah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.